Halo semuanya, perkenalkan saya Aris Roluson Sagala. Di video kali ini saya akan menjelaskan komunikasi data. Pengertian komunikasi data adalah transmisi data elektronik melalui beberapa media. Media tersebut berupa kabel koaksial, fiber optik, dan microwave. Fungsi sistem komunikasi data. Yang pertama, memberikan informasi kepada orang lain yang tepat dalam waktu yang tepat. Memperoleh data bisnis selagi data tersebut dibuat online. Yang ketiga, sistem komunikasi data memungkinkan orang dan bisnis yang mempunyai lokasi geografi berlainan dapat saling berkomunikasi. Tiga komponen utama, yang pertama sumber komunikasi, yang kedua media komunikasi, dan yang ketiga penerima. Pengertian jaringan komputer. Jaringan adalah seri dari beberapa poin yang dihubungkan oleh beberapa jenis saluran komunikasi. Yang kedua, jaringan komunikasi data merupakan kumpulan sirkuit komunikasi data yang dikelola sebagai kesatuan tunggal. Terminal. Yang pertama, workstation mikrokomputer. Terminal remote entry job. Yang ketiga, terminal faksimal atau FAX. Yang keempat, terminal POS atau point of sale. Yang kelima, terminal DAM atau intelligent. Modem adalah elektronik yang dapat mengubah atau memodulasi komunikasi digital antara komputer ke dalam nada yang dapat ditransmisikan melalui jalur telepon. Data yang diterima kemudian diubah dari suara ke informasi digital. Unit pengontrol cluster. Alat ini digunakan untuk membuat sambungan antara terminal yang dikontrol dalam peralatan lain. Multiplexer. Hal yang memungkinkan penggantian beberapa jalur transmisi kecepatan rendah dengan jalur transmisi kecepatan tinggi. Front-end processor melakukan lalu lintas komunikasi data yang masuk dalam dan keluar. Kedua peralatan tersebut dapat berbeda jenis. Konfigurasi yang umum adalah jenis khusus mini komputer yang berfungsi sebagai front-end processor dan mainframe sebagai host. Host memproses pesan datacom yang masuk setelah diproses data dapat ditransmisikan kembali ke front-end processor. Software dalam host. Software datacom dalam host disebut telecommunication monitor. Kemampuan TCM. Yang pertama, menempatkan pesan dalam urutan tertentu sesuai dengan prioritasnya. Yang kedua, menjalankan fungsi keamanan dengan memelihara log aktivitas bagi tiap terminal. Yang ketiga, sebagai interface antar jaringan datacom dan DBMS. Yang keempat, menangani gangguan dalam pemrosesan. Software dalam front-end processor. Software datacom dalam front-end processor disebut network control program atau NCP. Fungsi-fungsi NCP. Yang pertama, menentukan apakah terminal menggunakan channel, memelihara record aktivitas channel. Yang ketiga, mengubah kode yang digunakan oleh satu jenis peralatan ke kode yang lain. Yang keempat, menjalankan fungsi editing pada data. Yang kelima, menambah dan menghapus kode rotasi. Yang keenam, memelihara file storage dan statik pada jaringan. Topologi jaringan. Yang pertama, jaringan ring. Inilah gambarnya. Yang kedua, jaringan star. Yang ketiga, jaringan bus. Dan yang keempat, jaringan hybrid, berisi lebih dari satu topologi. Topologi ini diperlukan untuk menginteraksi sistem berbasis topologi yang berbeda. LAN atau Local Area Network. Yang pertama, menghubungkan peralatan yang terbatas pada area geografi yang kecil. Yang kedua, jaraknya sebenarnya yang dapat dicapai LAN tergantung pada implementasi tertentu, seperti satu ruang kantor, satu ruang bangunan, atau sekelompok bangunan. Yang ketiga, diimplementasikan untuk transfer data di antara pemakai dalam jaringan dan menggunakan peralatan secara bersama-sama, atau printer, scanner, fax, plotter,
OSI atau Open System Interconnection. Yang pertama lapis PC atau hubungan PC, LIN data atau lewat modem. Yang ketiga lapis network atau jaringan. Yang keempat lapis transport. Yang kelima lapis session atau perkenalan atau basa-basi. Yang keenam lapis presentasi atau format insertion. Yang ketujuh lapisan aplikasi atau email file transfer. Pemrosesan data berdasarkan penggunaannya. Yang pertama pemrosesan batch, yang kedua pemrosesan online. Sistem real time merupakan jenis khusus dari sistem online di mana transaksi dilakukan dalam waktu yang sebenarnya. Era sebelum database atau menggunakan file tradisional. Yang pertama data belum terintegrasi, yang kedua terdapat duplikasi, yang ketiga tidak konsisten, yang keempat keamanan data kurang terjamin, dan yang kelima tidak standar. Aktivitas manajemen data mengumpulkan data, verifikasi penyimpanan, yang ketiga pengamanan, yang keempat pengorganisasian, yang kelima pemanggilan. Penyimpanan sekunder. Yang pertama penyimpanan berurutan, yang kedua penyimpanan langsung. Software kumpulan program yang digunakan untuk mengontrol sistem. Program utility merupakan fungsi yang diperlukan oleh semua pemakaian dari komputer khusus. Program utility dapat menjalankan fungsi tanpa perlu memprogram. Yang ketiga, sistem operasi mengatur proses komputer yang berfungsi sebagai interface antar pemakai, software dan hardware. Fungsi-fungsi sistem operasi menjalankan pekerjaan, mengatur hardware dan software, menyediakan sistem security, menangani interupsi, memelihara penggunaan record, dan menggunakan beberapa pemakai untuk menggunakan komputer secara bersama-sama. Bahasa penerjemah. Bahasa generasi pertama, bahasa mesin, bahasa generasi kedua, assemblers, bahasa generasi ketiga, compiler dan interpreter, bahasa generasi keempat, natural language.